السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dunia ini akan ada nilai dalam hidupnya apabila ada iman di dalam hatinya. Bila manusia ini ada iman di dalam hatinya, maka yang pertama kali hidupnya akan menjadi terkontrol. Matanya terkontrol, tidak melihat semua perkara yang bisa dilihat, tetapi hanya melihat apa yang diizinkan oleh penciptanya untuk dilihat. Telinganya terkontrol, tidak mendengar semua yang bisa didengar, tetapi hanya mendengar apa yang diizinkan oleh penciptanya untuk didengar. Tangannya juga terkontrol, tidak mengambil semua yang bisa diambil atau ada kesempatan untuk mengambil, tetapi yang diambil hanya yang diperbolehkan untuk diambil oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mulutnya, kakinya, perutnya, seluruh anggota tubuhnya terkontrol. Bahkan pikirannya pun terkontrol, tidak memikirkan yang tidak boleh dipikirkan. Apa di antara yang tidak boleh dipikirkan? Yang tidak boleh dipikirkan di antaranya adalah memikirkan bentuk zatnya Allah. Jadi orang itu tidak boleh memikirkan zatnya Allah, tidak boleh.
Tapi orang itu diperintahkan untuk memikirkan keagungan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu otaknya terbatas, sedangkan keagungan Allah tidak terbatas. Kalau dia menggunakan otaknya yang terbatas untuk memikirkan tentang hakikat penciptanya, maka yang terjadi dia akan keliru dalam menggambarkannya, dan pasti keliru. Nah, ini ada yang menggambarkan penciptanya bertangan 8, bermuka 4, berperut buncit, berwarna biru. Ketika apa? Ketika dia menggunakan otaknya untuk memikirkan perkara yang tidak boleh dipikirkan. Akhirnya orang iman yang mempraktekkan keimanan dalam kehidupannya, hidupnya menjadi hidup yang layaknya manusia. Punya rasa malu, punya sopan santun, punya tata tertib. Itu baru dinilai dari situnya saja. Belum apa yang terjadi setelah kematian dia. Dia akan masuk surga selama-lamanya dan tidak ada turun pangkatnya, yang ada setiap hari bertambah dan bertambah dan bertambah. Semoga termasuk kita semua. Sebaliknya, apabila manusia itu tidak ada iman di dalam hatinya, maka kehidupan dunianya kembali menjadi kehidupan kebinatangan, bahkan lebih parah daripada binatang. Inhum illa kal an'ami bal hum adall. Manusia yang tidak ada iman di dalam hatinya, mereka kehidupannya seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Binatang masih menyayangi induknya, menyayangi anaknya. Tapi manusia yang tidak ada iman bisa tidak menyayangi orang tuanya dan tidak menyayangi anak-anaknya. Bersama masuk ke dalam restoran, ayah dan anak bayar sendiri-sendiri. Bahkan ada satu jamaah gerak dikirim ke Jepang sana. Mereka bertemu satu rombongan besar, yang di tengah rombongan itu ada orang tua di atas kursi roda. Semuanya tertawa-tertawa. Maka jamaah ini bertanya, ini ada apa kok tertawa-tertawa ini? Ini orang tua kami sudah bosan hidup, mau kami antar ke gunung, mau kami lemparkan dari atas gelang. Ketika kehidupan yang tidak ada iman, maka rasa sayang pun akan hilang. Kita ditipu oleh media, ditipu oleh radio, koran yang menunjukkan seakan-akan orang kafir itu beradab, seakan-akan orang kafir itu maju. Maju apanya? Kehidupan mereka dinas oleh pencipta mereka lebih buruk daripada kita. Binatang masih punya rasa malu, ayam pakai celana sampai lutut, orang kafir cuma pakai celana dalam saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan di dunianya kehidupan yang sempurna, kehidupan yang menjadi ciri khasnya orang kafir itu adalah kehidupan yang hiburan. Kenapa mereka perlu dihibur? Karena memang mereka sebenarnya hatinya itu sumpah. Ya bisa kita bayangkan, kita dimarahi oleh istri kita. Walaupun istri kita nggak kelihatan dia di rumah sana, tapi kalau istri itu marah kepada kita, maka semua jadi nggak enak. Susu jadi nggak enak, kopi jadi nggak enak, dengarkan bayan jadi nggak enak. Kalau itu dari awal. Semua jadi serba nggak enak. Padahal kalau istri yang marah, bagaimana kalau pencipta istri marah kepada kita? Apakah mungkin kita bisa tenang hidup di dunia ini? Tidak mungkin. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka."
Orang yang berpaling dari agama orang-orang kafir, Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Bukan rumahnya sempit, bukan lahannya yang sempit, tapi hatinya sempit. Maka obat-obatan, narkoba, homer, hiburan, jingkrak-jingkrak itu sudah menjadi ciri khas kehidupan mereka. Kalau otaknya masih sadar, maka sumpek. Biar tidak sumpek harus dihilangkan kesadarannya. Itu baru adab yang Allah kirimkan bagi mereka ketika di dunia. Belum ketika kematian menjemput mereka, adab yang sebenarnya sudah terpampang di depan mereka dengan jelas. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Jadi siang dan malam ketika di kuburan mereka diperlihatkan calon tempat mereka ketika di neraka. Bayangkan kalau kita di dunia ini, hadirin yang mulia, kalau ada melihat barang yang menakutkan, pemandangan yang mengerikan, bisa tutup mata. Lah kalau di kuburan caranya tutup mata itu bagaimana? Itulah kehidupannya orang kafir. Maka orang kafir itu tidak ada nikmat sama sekali yang diberikan oleh Allah kepada mereka hakikatnya. Itu hanya istidraj, satu pemberian yang sedikit yang kemudian diganti dengan hukuman yang sempurna. Maka jangan sampai kita ini terkesan dengan kehidupan orang kafir ketika di dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu saja. Jangan sampai kita tertipu dengan midar-midarnya orang kafir ketika di dunia. Teknologi mereka, penemuan baru mereka, senjata terbaru mereka. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kalian tertipu dengan midar-midarnya orang kafir di dunia. Kesenangan yang sebentar, kemudian mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Maka apa enaknya? Sekarang kalau ada orang di depan kita ditampakkan seorang yang kaya raya, tampan mempesona, dicintai oleh manusia, jadi seorang raja, sedang digiring oleh teman-temannya. Begitu kita tanya kepada dia, ini mau di mana ini? Mau dikirim ke tiang gantungan. Kira-kira kita ini pingin jadi dia apa tidak? Nggak ada, pingin pun nggak ada. Yang ada, kasihan kok bisa jadi ke tiang gantungan, ini bagaimana cerita? Lah orang-orang kafir itu sudah di dunia nggak enak juga, di akhirat terus masuk neraka. Masya Allah, maka tidak ada enaknya sama sekali. Sekarang kita kaget, kita merasa berat ketika mendengar berita ada orang diinterogasi polisi selama 28 jam. Lama sekali. Diinterogasi selama 36 jam, dicecar 1000 pertanyaan. Kita sudah merasa lama sekali. Padahal semua dari kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban amal kita. Kita sekarang kalau melihat ada orang di penjara seumur hidup, maka kita sudah terheran-heran, seumur hidup nggak keluar lagi. Padahal dia akan keluar menuju kuburannya. Tapi kalau orang itu sampai mati, naudzubillah, dalam keadaan kafir, maka di neraka selama-lamanya yang nggak ada keluarnya. Maka nggak ada apa-apanya orang kafir.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran keras kepada orang-orang iman. Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alaiha yadhharun. Yang kurang lebih dalam tafsirnya maknanya bagaimana? Wahai orang-orang iman, janganlah kamu tergiur dengan kehidupan orang-orang kafir. Seandainya orang kafir itu rumahnya mewah semua, dari emas semua, dari perak semua, kalian itu nggak layak tergiur. Bagaimana dengan orang kafir yang di dunia itu banyak warak juga? Kok kalian tergiur dengan kekafiran itu bagaimana? Seandainya orang kafir itu raja semua, orang iman itu jadi budak semua, kita nggak layak pengen jadi mereka. Bagaimana dengan orang kafir yang banyak juga yang sangat warak? Kok bisa kita terkesan dengan kekafiran itu bagaimana? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit yang ingin kita usahakan untuk kita sembuhkan, yaitu penyakit tergiur dengan kehidupannya orang-orang kafir. Kita ini alhamdulillah iman, alhamdulillah Islam, alhamdulillah kenal kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita ini merasa itu saja nggak cukup, pengen kehidupan yang lebih daripada yang kita jalani sekarang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada kehidupan yang lebih indah melebihi kehidupannya orang-orang iman yang mereka hidup dalam ridha Allah, menuju panggilan, menuju surga Allah. Sedangkan orang kafir tidak ada kehidupan yang lebih mengerikan daripada kehidupan mereka hidup dalam murka Allah, menunggu antrian menuju neraka Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyakitnya umat Islam hampir di seluruh dunia. Mereka tidak bangga dengan keislamannya, tidak bangga dengan keimanannya, tidak bangga dengan atribut keislamannya, tidak bangga dengan atribut keimanannya. Bahkan namanya pun diusahakan biar tidak nampak keislamannya. Dan sampai banyak sekali orang iman yang kita tidak tahu kalau dia iman kecuali dengan lihat KTP-nya. Kalau nggak dilihat KTP-nya, oh Islam ternyata. Namanya tidak mencerminkan orang Islam, pakaiannya tidak mencerminkan orang Islam, tutur katanya tidak mencerminkan orang Islam, cita-citanya tidak mencerminkan keislaman. Hanya KTP saja yang menunjukkan dia Islam. Ya masih bagus ditulisannya Islam. Kalau lebih malu lagi terus dikosongin bagaimana? Tetapi hadirin yang mulia, maka kita usaha bagaimana bukan hanya menjadi orang iman saja, tapi menjadi orang iman yang syukur dengan imannya, orang iman yang bangga dengan imannya, orang iman yang bangga dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang ahli dunia mereka berebut mendekat kepada orang-orang kaya, maka saya orang beriman sudah dekat dengan yang maha kaya. Kalau orang-orang dunia sangat membanggakan hubungannya dengan para raja, saya orang beriman bangga dengan hubungan saya dengan maha raja, raja di raja Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang di luar sana mereka cinta kepada artis-artis, cinta kepada bintang-bintang film, saya orang iman cinta kepada Rasulullah SAW. Ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bagaimana bukan hanya menjadi orang iman, tapi bangga dengan keimanannya. Wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kittu bi ahmasayya an ata'atharaya duhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmadani nabiyya. Di antara nikmat yang begitu agung ya Allah yang kau berikan kepada aku, yang saking besarnya nikmat itu, saking senangnya, seakan-akan begitu mendengar nikmat itu saya seakan-akan terbang ke bintang kejora.
Apa itu? Quli tahta qaulika ya ibadi. Saya masih diakui sebagai hamba Engkau. Jadi dijadikan hamba Allah itu bangga. Orang menghamba kepada uang, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada berhala, menghamba kepada matahari. Saya menghamba kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa an sayyarta ahmadani nabiyya. Saya betul-betul syukur, saya betul-betul bangga ketika Engkau menjadikan aku sebagai umatnya yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang bangga, saya masuk partai ini, saya masuk perusahaan ini, saya masuk sekolah ini, saya diakui sebagai pengikutnya fans club artis ini. Kita tidak, saya cukup diakui sebagai umatnya baginda Nabi. Itu kemuliaan, di atas kemuliaan, di atas kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang lebih besar daripada itu semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita usahakan. Bangga punya hubungan dengan Allah, bangga punya nabi yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah tuntutan keimanan. Makanya Nabi saya mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak bisa dianggap beriman sampai lebih cinta kepada aku melebihi semua orang di dunia ini. Dan Allah juga mengatakan, Nabi juga mengatakan dalam hadis lain, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang apabila wujud dalam diri seseorang pasti dia akan merasakan manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Bangga punya hubungan dengan Allah dan Rasulnya melebihi dengan hubungan apapun. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Cinta kepada seorang hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga kali, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakraha ayyauda finnar. Dia tidak can untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Nah, makanya kita usahakan jika di saat ini wujud. Ini adalah tuntutan keimanan. Biar kita ini ngaji semangat, wiritan, merasakan nikmat, dakwah terus berjalan tanpa menoleh kanan, menoleh kiri. Apa resepnya? Harus bisa merasakan manisnya. Perkara itu kalau nggak dirasakan manisnya, maka nanti akan jadi beban. Jadi orang itu sebenarnya kalau ngamalkan agama masih beban itu berarti dalam bahaya besar. Ya, seperti orang itu sedang ngangkut semen, ngangkut batu dan sebagainya. Karena dia merasa itu beban, maka kapan saja ada kesempatan untuk menurunkan, dia akan turunkan. Dan dia akan lebih senang semen itu tidak ada daripada ada. Lah kalau orang amalkan agama itu adalah beban, belum menjadi satu kenikmatan, belum menjadi satu kebanggaan, maka kapan-kapan dia bisa meninggalkan agama, na'udzubillah, agama akan ditinggalkan. Maka hadirin yang mulia, kita usahakan ini. Tuntutan keimanan ini yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada siapapun hanya karena Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga membenci kekufuran sebagaimana kita membenci api. Insyaallah semuanya tadi membenci dikembalikan kepada api. Hadirin yang mulia, itu adalah tuntutan iman. Lalu iman itu sendiri apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, mal iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah iman kepada Allah, yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yakin Tuhan hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang mengatur hanya Allah,
semua makhluk itu tidak pernah mengatur, hanya merasa bisa mengatur. Ini sampai Sayyidina Ali mengatakan, araftu rabbi bi fashi azaimi. Aku mengenal Tuhanku dengan berubah-ubahnya keinginanku. Dari rumah jauh-jauh ke markas pengen dengarkan bayan, sampai tempat malah ketiduran. Nah, ini menunjukkan mata itu ada di kepala kita, tapi bukan dalam kekuasaan kita. Telinga berada di kepala kita, tapi bukan dalam kekuasaan kita. Suara sekeras ini pun bisa tidak terdengar sama sekali. Padahal kadang-kadang ada suara kecil, suara apa itu? Tapi suara sebesar ini bisa tidak terdengar sama sekali. Kenapa? Telinga di kepala kita, tapi bukan kita yang mengendalikan telinga kita. Siapa yang mengendalikan hadirin? Hadirin yang dimuliakan, hati memang ada di dada kita, tapi bukan kita yang mengendalikan. Kadang-kadang tiba-tiba cinta, kadang-kadang tiba-tiba benci. Semua diatur oleh yang mengatur hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah, yang lain hanya merasa berkuasa. Kalau memang manusia itu betul-betul berkuasa, tentu yang sudah berkuasa nggak mau turun. Ya, orang jadi raja, kalau memang dia berkuasa jadi raja, dia nggak akan mau turun dari singgahnya. Orang jadi presiden, kalau memang dia berkuasa, maka nggak akan mau turun dari jabatan presidennya. Loh, ini kan diatur konstitusi. Siapa yang membuat konstitusi? Ini fulan. Siapa yang membuat fulan? Allah. Kalau orang yang iman tuh gak usah kelamaan. Semua diatur oleh Allah. Bukan fulan digerakkan ini digerakkan Allah, kelamaan. Semua langsung Allah. La tarhal minal kauni ilal kauni fatakuna kal himarir raha walakinil hal'i hal minal kauni ilal mukawwini. Janganlah kamu ini berpindah dari makhluk ke makhluk sehingga seperti keledai yang menggiling gandum, sepertinya berjalan tapi muter di tempat, muter begini, seperti sapi yang giling tahu gitu juga, muter jalan seharian nggak kemana-mana. Orang itu pikirnya dari makhluk ke makhluk, perasaannya sudah maju, ternyata nggak maju sama sekali. Tapi orang yang maju itu orang yang merasa semuanya diatur oleh Allah dan perasaan itu masuk ke dalam hati dia. Insyaallah semuanya tadi. Kalau ditanya iman atau tidak, semua iman di sini. Tetapi iman yang belum mengubah perasaan. Seperti kopi 1 cangkir dikasih gula 1 butir. Kalau ditanya ada gulanya, ada rasanya, nggak ada. Kalau kita ditanya lain, iman, baru iya, tapi rasa iman itu belum ada. Rasa iman yang menjadikan ketika hayya 'alas shalah bisa berangkat ke masjid itu belum ada. Rasa iman yang menjadikan bisa sholat maghrib duluan itu belum ada. Rasa iman yang menahan dari pulang untuk tidak itikaf itu belum ada. Rasa iman yang bisa menggerakkan kaki ketika ditafsir berangkat itu belum ada. Rasa iman yang bisa menahan kepala dari ngantuk itu belum ada. Kalau dibilang ada iman, ada. Nggak boleh kita menuduh orang yang mengucapkan la ilaha illallah kafir, nggak boleh. Sudah la ilaha illallah kok kafir. Memang iman, tapi yang kecil sekali. Kadang nyala, kadang mati. Biapet. 5 watt. Kalau imannya sahabat itu 1000 watt, 1 juta watt. Akhirnya walaupun tengah-tengah malam pertama, ya khailallah irkabi, langsung berangkat. Bukan malam pertama, bukan malam kedua, malam pertama langsung berangkat. Ya, kita ini sudah tahun ke sekian puluh nggak berangkat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang membedakan apa? Ya iman. Maka iman kepada Allah diluruskan lagi, yakin hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, semua diatur oleh Allah. Kullun min indillah,
yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Makhluk nggak bisa apa. Sebagaimana dia sebelum keluar ke dunia ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah, maka setelah sampai ke dunia ini makhluk juga nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Kalau nggak diapa-apakan oleh Allah nggak bakal bisa. Allah niki modal bondo nekat nih mboten gak ada. Modal dengkul mawon mulai kapan duwe dengkul? Kapan tukune? Mboten pernah kita tumbas dengkul, mboten pernah. Dengkul itu juga diberi oleh Allah. Kalau dengkulnya nggak dikuatkan oleh Allah untuk berdiri, maka nanti bisa lari kemana-mana. Kalau sholat duduk. Itu ketika dengkulnya nggak dikuatkan oleh Allah, jadi main bola bisa 2 jam, sholat 2 rakaat sambil duduk. Nah, itu dengkul yang tidak dikuatkan oleh Allah begini. Kalau lihat HP bisa berjam-jam, telepon sana telepon sini nggak pernah berhenti. Kalau 25 majlis baru 1 saja sudah setengahnya sudah berhenti. Kenapa? Belum dikuatkan oleh Allah, belum punya nikmat. Maka semua dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Semua makhluk tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa hanya Allah. La ilaha illallah. Iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah. Yang terakhir yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada beliau, membaca shalawat kepada beliau, mempraktekkan kehidupan beliau, dan yakin dengan semua apa yang dibawa oleh beliau. Wa kullu ma jaa bihi rasulu fa'atuhu taslimu wal qabulu. Semua yang datang dari Nabi, mau pahit atau manis, masuk akal atau tidak masuk akal, pokoknya telan saja. Itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti orang zaman sekarang ini dilihat dulu masuk akal apa tidak. Ya, kalau akalmu kecil nggak ada yang masuk. Ini Isra Mi'raj nggak masuk akal. Di surga nggak masuk akal, neraka nggak masuk akal. Nah, emang kata di bawah tempurung, ya semua nggak masuk semua. Cuma masuk tempurung itu saja. Maka kelihatannya orang-orang itu modern. Nggak ada modernnya sama sekali. Kelihatannya kayak pinter, profesor, doktor, kepalanya sampai botak, sampai nggak punya otak. Ternyata memang nggak ada isinya sama sekali. Sebagaimana di atas kepalanya nggak ada apa-apa, dalam kepalanya juga nggak ada apa-apanya. La ilaha illallah. Pokoknya siapa yang ikut Nabi itu nggak cerdas. Walaupun gelarnya sudah numpuk, kalau nggak ikut Nabi maka nggak cerdas. Walaupun kelihatannya petani kok ikut Nabi, ini adalah orang yang cerdas. Maka hadirin yang mulia, usaha mempraktekkan terus menerus. Kita muhasabah diri kita. Sudah berapa persen sunnah Nabi yang kita ketahui, yang kita praktekkan dalam diri kita? Hadis sudah banyak kita dengar, walaupun juga sudah banyak yang lupa. Tapi setidaknya yang masih ingat itu pernah dipraktekkan atau belum? Iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada para malaikat, makhluk-makhluk yang suci yang Allah gunakan untuk mencatat amalnya manusia, yang Allah gunakan untuk mengatur alam semesta. Tidak ada satu tetes hujan pun kecuali ada malaikat yang turun bersama tetesan hujan itu untuk mengantarkan sampai pada tujuannya. Jangan kemudian tanya, saya lihat hujan nggak ada malaikatnya. Nah, ini namanya bukan iman. Iman itu percaya kepada berita. Kalau nunggu lihat baru percaya, Abu Jahal juga percaya. Kita ini namanya iman itu percaya kepada berita. Nabi mengatakan begitu, ya percaya begitu. Nabi mengatakan, kalian tahu apa itu petir? Petir itu adalah pecutnya malaikat. Orang sekarang enggak, itu gesekan-gesekan. Nabi mengatakan pecutnya malaikat, ya pecutnya malaikat. Saya lihat nggak lihat, lebih percaya dengan apa
apa yang dilihat oleh Nabi daripada apa yang dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Itu baru betul. Kalau apa-apa harus dilihat, kita ini banyak nggak kelihatan ya. Jangankan perkara yang gaib, yang ceramah di depan ini nggak kelihatan karena ketiduran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama, beliau mengatakan, saya tadi malam lihat surga, lihat neraka. Maka santri-santrinya protes, bagaimana masih hidup kok lihat surga, lihat neraka? Saya tadi malam membaca hadisnya Nabi tentang surga, tentang neraka. Saya lebih percaya dengan apa yang dikatakan Nabi daripada apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ini namanya iman. Iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Dan jangan sampai dijadikan malaikat itu sebagai bahan guyonan. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali orang tuh pengen lucu padahal tidak lucu. Ada orang dia seperti memberi nasihat. Kita ini jangan bilang, wah hidup sudah gak enak, pengen mati saja. Nanti kalau malaikat Israel datang bilang, semok. Ini tidak boleh begini. Ini perkataan yang begini bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Jadi orang itu boleh lucu, tetapi agama tidak boleh jadikan bahan kelucuan. Lucu-lucu yang lain saja. Apa gitu jungkir balik atau sampai lucu gitu terserah. Tapi jangan sampai dijadikan malaikat itu sebagai bahan kelucuan. Ada orang yang bilang doa ketika orang mati itu didoakan, semoga luas kuburannya, terang jalannya. Kalau saya tidak, saya pengen kuburan saya sempit aja biar malaikat kalau mengangkat pecutnya nyangkut ke dia. Nah, ini kata-kata yang bisa mengeluarkan orang dari agama, tidak boleh. Ada yang bilang kalau mati pengen kain kafan yang lama saja, biar nanti kalau malaikat datang, oh sudah ditanyain nggak jadi. Ini betul-betul kata-kata yang berbahaya sekali hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini padahal ini bertentangan dengan rukun iman. Orang itu kalau bertentangan dengan rukun iman, kesalahannya kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Maka iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, yang terakhir adalah Al-Qur'an. Maka jadikan hidup kita ini akrab dengan Al-Qur'an. Siapa yang akrab dengan Al-Quran ketika hidupnya, maka Al-Quran pun akan menjaga dia setelah kematiannya. Orang rajin baca Quran, maka ketika di kuburan azab mau datang dari arah kepalanya bilang, jangan dekat-dekat, ini ada mulut yang digunakan untuk membaca Quran. Azab datang dari arah dada, dadanya bilang, jangan dekat-dekat, di dada ini ada Al-Quran. Azab mau datang dari arah kaki, Qurannya bilang, kakinya bilang, jangan dekat-dekat dari sini. Kaki ini pernah digunakan berdiri untuk membaca Al-Quran. Akhirnya azab pun pergi, ini hadis. Karena apa? Karena dirinya akrab dengan Al-Quran ketika kehidupannya, maka Al-Quran menjaga dia setelah kematian. Maka Al-Quran ini adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kalau seandainya ada orang di Sumatera sana, dapat surat dari presiden, suratnya pakai bahasa Jawa yang honocoroko itu, yang miring-miring itu, maka apakah dia akan membiarkan surat itu? Maka dia tidak akan membiarkan. Wah, ini walaupun saya orang Sumatera nggak paham bahasa Jawa, saya harus pergi ke Jawa, saya harus tanya ini isinya apa. Jangan-jangan isinya nanti ternyata panggilan ke Istana Merdeka mau dikasih mobil deh. Udah terbang, bayar tiket mahal-mahal, tanya kepada guru pepak bahasa Jawa. Ini tulisan ngopo to Mbah niki kok ngungker-ngungker kok cacing. Lho niki macake kepanasan iki. Akhirnya dibaca, setelah diteliti, oh betul. Ini ternyata panggilan ke Istana Merdeka. Besok panggilannya ini. Untung kamu nggak terlambat. Akhirnya datang ke istana, dapat mobil Mercedes. Nah sekarang surat dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita berupa bahasa Arab. Kemudian kita mengabaikannya. Tidak pengen tahu artinya, padahal di dalamnya bukan surat undangan ke Istana Merdeka. Di dalamnya adalah surat undangan untuk masuk surga. Wallahu yad'u ila daris salam, undangan untuk menuju surga.
Lah yang diundang malah ngantuk, Qurannya sudah rusuh, yang nyala HP-nya saja. Hadirin, kita akrab dengan Al-Quran. Kita usaha. Memang kalau hukum-hukum yang rumit itu adalah tugasnya para ulama. Tapi di Quran itu bukan hanya hukum saja, ada cerita-cerita, ada ibrah-ibrah, ada tentang kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dengan terjemahnya, akhirnya kita itu langsung dinasihati oleh Allah sendiri. Kadang-kadang kita dakwah begitu lama, mulai tahun 90 sampai 2020, 30 tahun jadi orang dakwah, tapi belum pernah tahu isinya Al-Quran itu apa. Ini namanya kemunduran. Kita akrab dengan Al-Quran, memahami maknanya, meluruskan bacaannya. Pokoknya ada usaha bagaimana tajwidnya itu dibenarkan. Jangan sampai sudah bertahun-tahun iya kena buduan ya. Ini bukan menghina, maksudnya contoh saja. Bagaimana orang itu kalau tidak ada usaha meningkat, maka ia tidak meningkat. Maka kita akrab dengan Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, mempraktekkannya, memperjuangkannya. Semoga kita bisa mati husnul khotimah dengannya. Kalau orang-orang dulu itu baca Quran itu ditarget. Ada orang kelihatan tua baca Quran terus. Sama orang tuh yang belum kenal heran, itu siapa tuh kok baca Quran saja. Itu dia itu pernah bikin janjian dengan dirinya sendiri. Saya pengen memberi mahar calon istri saya di surga, bidadari maksudnya. Saya memberi mahar bidadari dengan 4.000 khataman Al-Quran. Lah begitu sampai 4.000, bidadari ini datang bilang, aku nggak mau cuma 4.000, minta 4.000 lagi. Nah ini sedang ngejar target pejuang mahar bidadari 8.000 khataman Al-Quran. Nah kita mau beli bidadari itu maharnya sudah berapa khataman gitu ya? Masya Allah, Ramadan aja kadang-kadang nggak khatam. Di luar Ramadan Qurannya hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Al-Quran, iman kepada hari akhir, yakin bahwa setelah dunia masih ada akhirat. Ini pikiran yang harus yakin. Kadang-kadang orang itu tahu tentang perkara ini, tapi dia tidak pernah mempersiapkan tentang perkara ini. Sehingga kadang-kadang sudah orang iman, orang Islam, tapi omongannya masih kayak orang yang nggak percaya kepada akhirat. Ketika sumpah bilang, oh sumpah saya mati aja enak. Jadi kira mati itu selesai apa bagaimana? Maka seorang ulama mengatakan orang-orang yang sumpah dengan kehidupan dunia dan pengen mati itu harusnya banyak amal biar sumpahnya nggak terlanjut sampai di akhirat. Kalau dia di dunia sumpah meninggalkan amal, ya nanti kalau mati kesumpahannya berjalan terus sampai tidak ada akhirnya. Tapi kalau sumpah langsung baca Quran, sumpah wiritan, sumpah keluar 4 bulan, Masya Allah, tengah-tengah 4 bulan langsung pintu surga di depan dia. Ini namanya persiapan akhirat itu begitu. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengontrol nafsunya dan persiapan kehidupan setelah kematian. Kita lihat banyak orang kalau ditanya, ini persiapan apa Pak? Persiapan mantu. Niki persiapan apa Pak? Ini persiapan gadah gawe. Niki persiapan apa? Persiapan panen. Niki persiapan apa? Ini persiapan nandur. Tidak pernah kita tanya, ada orang jawab, persiapan apa Pak? Persiapan mati itu belum ada. Padahal Nabi mengatakan yang pinter itu yang persiapan mati. Jadi kadang-kadang selama ini belum pernah kita ketemu orang pinter. Karena kalau ditanya nggak ada yang persiapan mati. Maka orang yang pinter adalah orang yang persiapan untuk kematian. Maka kita gunakan semua potensi yang Allah berikan kepada kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, harta kita untuk akhirat kita. Insyaallah semuanya hadirin.
Jadi kalau orang-orang terdahulu itu, orang-orang terdahulu itu yang terbaik itu doanya. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau membeli unta balak. Unta balak itu mahal, sampai sekarang itu masih mahal, sekian miliar harganya sekarang itu unta balak. Maka dia panggil teman-temannya, ini coba dites nih untanya bagus apa enggak? Bagus, dinaiki, lincah, pokoknya untanya nurut sekali. Maka setelah dites sama beberapa orang yang ahli unta dan diketahui dipastikan unta yang baik, maka beliau mengatakan, karena ini unta baik, saya serahkan fi sabilillah. Kalau kita kan tidak, yang sudah butuh, kadang mati, kadang nyala, sering mogok. Nah ini untuk tagazah ya. Kalau yang masih grass gitu ya, ini jalan rapi sampai mati gak pernah naiki. Tapi kalau yang butut-butut untuk tagazah, uang yang masih licin-licin untuk bangun rumah, yang sudah di pojokan, yang sudah lipat keluar itu, taruh kotak amal. Anak-anak yang pintar, yang cerdas-cerdas disekolahkan. Nanti kalau sudah nggak diterima di semua sekolahan, baru dipondokkan. Maka ada yang lebih aneh lagi. Sebagian wali santri itu ada yang lebih aneh. Datang ke pondok pakai mobil mewah, Alphard, terus minta sama Yai, saya minta keringanan. Loh kok keringanan bagaimana? Ini mobilnya bagus ya. Anak-anak saya yang lain lagi kuliah, ini untuk biaya kuliah. Nah ini yang di pondok ini minta keringanannya. Jadi yang untuk agama itu pokoknya yang paling jelek untuk agama. Yang semangat-semangatnya untuk dunia semua. Ini namanya nggak bermutu namanya. Kalau para sahabat itu umur mudanya untuk agama, tenaga yang terbaiknya untuk akhirat, anak yang terbaik untuk akhirat. Nah yang paling gak bisa itu baru untuk dunia, baru cocok. Nah kalau kita ini yang sudah sisa baru untuk agama, yang lumayan lah masih ada tobatnya, ketimbang gak tobat sama sekali. Tapi itu bukan yang kita tuju. Yang kita tuju itu bagaimana yang terbaik kita gunakan untuk membuat akhirat kita. Insyaallah semuanya hadirin. Kalau untuk masjid 50.000 sudah banyak. Kalau untuk rumah 500 juta pun masih kurang. Jadi kalau ditanya ini ada iuran masjid Pak, saya sudah kok. 50.000 kapan? 5 tahun yang lalu. Masya Allah. 5 tahun yang lalu tuh untuk masjid ingat. Saking ikhlasnya mungkin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini persiapan akhirat. Karena manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini yang umurnya tidak terbatas. Matahari Allah ciptakan untuk waktu yang terbatas. Bulan Allah ciptakan untuk waktu yang terbatas. Bintang-bintang Allah ciptakan untuk waktu yang terbatas. Binatang-binatang Allah ciptakan untuk waktu yang terbatas. Tapi manusia Allah ciptakan untuk waktu yang tidak ada batasnya. Terus selama-lamanya. Memang di dunia ini sebentar, tapi setelah dunia selama-lamanya. Lah untuk persiapan yang lama itu cuma 60 tahun. Maka Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim memberi kita amalan penyambung umur. Sudah takut semua ini. Sudah hafal masalahnya. Amalan penyambung umur. Biar walaupun umur kita di dunia ini cuma 60 tahun atau bahkan kurang dari itu, tapi amal kita masih langsung terus berlanjut sampai hari kiamat. Man mata murabitan ujriya alaihi amaluhu ila yaumil qiyamah wa aminal khattan au kama jaa fil hadits. Siapa yang mati dalam keadaan berjuang, maka amalnya akan terus tidak diputus oleh Allah sampai hari kiamat. Maka kita disuruh keluar itu maksudnya apa? Biar pahalanya nggak terputus. Lebih disuruh pahalanya nggak terputus, kok ngamuk bagaimana? Tahsil terus, ini disuruh dia nggak terputus, malah ngamuk bagaimana? Ini nggak boleh. Harus seneng. Malah kita itu ngamuk kalau tahsilnya cuma 4 bulan harus ngamuk. Lah akhirat selama-lamanya tahsilnya cuma 4 bulan bagaimana? Nah, gitu.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pahalanya tidak akan terputus. Yang kedua, wa aminal fattan, dia tidak akan ditanya oleh mungkar dan nakir ketika dikubur. Memang kita sudah hafal, Pak. Pertanyaan kubur apa? Hafal. Tapi di kubur itu jawaban bukan dengan hafalan. Jawaban dengan amalan. Belum tentu kita bisa mengeluarkan jawaban walaupun kita sudah hafal kalau tidak pernah beramal. Tapi ada satu amal yang bisa menyelamatkan kita dari pertanyaan kubur. Namanya amal berjuang dan mati dalam keadaan berjuang. Insyaallah semuanya hadirin. Dan kalau orang itu mati dalam keadaan berjuang, hadirin yang mulia, ketika di akhirat orang sedang dihisab semua. Orang sedang dihisab semua. Maka tiba-tiba ada satu rombongan menerobos. Jalan duluan menuju pintu surga. Ditahan oleh malaikat. Mau kemana? Mau kemana? Yang masih dihisab. Maka dia menjawab, dunia semua sudah saya tinggalkan untuk Allah. Mau ditanya apa lagi saya? Siapa mereka? Orang yang mati dalam perjuangan. Jadi disuruh 4 bulan itu biar nanti itu jalur cepat menuju surga. Disuruh jalur cepat dengan jalur lambat itu ribut sampai ini. Maka di sini yang niat keluar 4 bulan silakan berdiri dulu, Pak. Silakan. Pertama 1 tahun. Jamaah 1 tahun. Monggo bismillah. Niat 1 tahun, Pak. Monggo bismillah, bismillah. Para alumni, para ustaz. Monggo yang niat keluar 1 tahun silakan. Monggo, masyaallah. Nyuwun sewu. Diberi jalan. Niat 1 tahun. Kita catatkan nama kita, setelah itu tahapan-tahapannya kita musyawarahkan. Monggo. Niat untuk keluar 1 tahun, paling tidak sampai September nanti. Akhir September kita akan ada amal yang besar dan kita tandai dengan pengeluaran jamaah yang sebanyak-banyaknya. Monggo. Niat 1 tahun. Termasuk jamaah setahun yang sedang ada di markas, silakan untuk tafakur ulang untuk dipersiapkan amalan berikutnya. Mari, masya Allah. Niat dulu. Niatnya orang-orang beriman ini sangat berharga. Monggo kita niatkan dulu. Masya Allah. Jamaah 1 tahun, silakan. Kemudian ini jamaah-jamaah yang akan berangkat ke negeri jauh atau ke IPB. Monggo, negeri jauh atau ke IPB. Silakan, bismillah. Masya Allah, bos sebagai. Monggo. Ini saya dikasih jalan. Mari. Jamaah ke negeri jauh. Niat dulu, Pak.